Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia Timur yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo. Keberadaan Universitas Muslim Indonesia belum tergoyahkan sebagai salah satu perguruan tinggi Islam swasta tertua, terbesar, dan terkemuka. Kebesarannya tampak pada aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan etika moral dan intelektual yang berlandaskan nilai keislaman. Dalam jalur pendidikan, UMI membina pendidikan akademik mulai dari strata Diploma 3, strata 1, dan strata 2 yang tergabung dalam 13 fakultas, 1 pascasarjana, dan 1 akademi, terdiri dari 56 program studi. Adapun dosen pengajar mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Pertanian yaitu Pak Iskandar Hasan, Pak Agus Trai, dan Pak Faisal. Wawancara dengan pegawai Dinas Pertanian pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 di Desa Bontoparang, Kelurahan Tolok Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Adapun identitas responden yaitu nama Bapak Insinyur Abdul Rajab MP, umur responden 55 tahun dengan pendidikan S2, pekerjaan Kepala Instalasi Penelitian Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan. Adapun pertanyaannya yaitu bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian, yaitu semua kebijakan pusat atau provinsi di bidang pertanian dijabarkan atau dilaksanakan oleh pegawai Dinas Pertanian di Bontoparang, Kelurahan Tolok Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Pertanyaan kedua yaitu kapan dilaksanakan kebijakan pertanian. Sebelum dilaksanakan kebijakan pertanian, pegawai Dinas Pertanian melakukan sosialisasi kebijakan kepada petani. Setelah itu, baru dibentuk organisasi dengan di dalamnya terdapat ketua yang dapat terlibat dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dan kebijakan ini dapat dilaksanakan setiap tahun. Pertanyaan ketiga yaitu di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut, yaitu di Kantor Desa Pertanian Desa Bontoparang, Kelurahan Tolok Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Pertanyaan selanjutnya yaitu kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku, yaitu kepada petani, dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara sosialisasi kepada petani, kemudian dibentuk organisasi untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, yaitu setelah penentuan dan pelaksanaan kebijakan, diharapkan kesimpulannya adalah adanya peningkatan produksi. Jika produksi meningkat, maka pendapatan petani juga akan meningkat. Dan jika pendapatan petani meningkat, maka petani akan sejahtera. Identitas responden nama Bapak Nursean, umur 63 tahun, pendidikan D3, pekerjaan petani. Pertanyaannya yaitu bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian. Kebijakan pemerintah terhadap pertanian di desa ini sudah lebih baik karena sudah banyak kebijakan-kebijakan yang turun langsung kepada petani agar produksi petani meningkat. Kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Yaitu setiap tahun. Di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Di Kantor Dinas Pertanian Bontoparang. Kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Untuk semua petani yang berada di desa Bontoparang. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Pelaksanaannya yaitu para penyuluh melakukan sosialisasi kepada para petani. Setelah itu, barulah dilaksanakan kebijakan tersebut. Apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian? Yang diharapkan yaitu agar dengan adanya kebijakan pemerintah, para petani tidak lagi kesusahan dalam berusaha tani. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil wawancara saya bersama dengan petani yang bernama Pak Ridwan dengan usia 56 tahun, pendidikan terakhir SLTA, dan pengalaman usaha tani 20 tahun dengan pekerjaan yaitu wira swasta. Pertanyaan pertama, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian, yaitu kebijakan pemerintah terhadap pertanian adalah sudah cukup baik, namun
belum begitu meluas kepada seluruh masyarakat petani. Yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Kebijakan pertanian dilaksanakan setiap tahunnya. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut, yaitu di kantor desa ataupun di rumah kepala petani. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian itu berlaku, yaitu untuk semua para petani. Yang kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut, yaitu pada saat proses penyuluhan. Yang terakhir, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, yaitu agar pemerintah lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap petani seperti memberikan subsidi kepada petani. Selanjutnya saya akan melaporkan hasil wawancara saya dengan responden. Nama responden yaitu Bapak Supati, umur responden 53 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pengalaman berusaha tani 26 tahun, pekerjaan petani. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Mengenai kebijakan pemerintah terhadap pertanian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pertanian di Desa Bunteparang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto belum maksimal dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum cukup memenuhi kebutuhan petani dalam mengelola lahan. 2. Kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Dilakukan setiap musim tanam atau setiap tahun. 3. Di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Semua kebijakan pemerintah terhadap pertanian dilakukan di kantor penyuluhan di Desa Bunteparang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Kebijakan pemerintah dalam pertanian ini berlaku untuk semua petani. Kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Sistem penyebaran kebijakan pemerintah dalam pertanian di Desa Bunteparang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dilakukan dengan cara bersosialisasi yang dilakukan penyuluh kepada para petani. Keenam, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Dari semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, para petani mengharapkan kebijakan pemerintah di Desa Bunteparang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto agar dapat memfasilitasi alat-alat pertanian dari lantai jemur kepada para petani. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan petani. Nama responden Sirajuddin, umur 52 tahun, pendidikan terakhir SMP, lama pengalaman berusaha tani yaitu 20 tahun, pekerjaan sopir dan petani. Adapun beberapa pertanyaan dari tentang kebijakan pertanian tersebut, yaitu bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian. Beliau menjawab, kebijakan pemerintah terhadap pertanian sudah meningkat karena adanya arahan-arahan dari petugas penyuluh terkait kebijakan pemerintah untuk membuat petani semakin berkembang dalam berusaha tani. Kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Beliau menjawab 2 kali dalam setahun. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Beliau menjawab di rumah warga setempat. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Kepada seluruh petani yang ada di desa setempat. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Beliau menjawab, yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi kepada beberapa petani. Yang keenam, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Yaitu dengan harapan kedepannya pemerintah lebih memperhatikan sarana dan prasarana untuk petani agar petani lebih mudah dalam berusaha tani.